Oke baik, selamat siang Pak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Monica Flaviana, NIM 1803030014, mahasiswa jurusan Sosiologi, kelas A semester 6. Berkaitan dengan tugas Sosiologi Politik yang diberikan Pak, yaitu mereview buku bab 2 tentang kekuasaan, politik, dan masyarakat. Oleh karena itu, kita masuk ke bab 2 tentang peran negara. Negara adalah lembaga politik karena ia memegang kekuasaan, dan karena alasan itu menjadi fokus sosiologi politik. Negara sebenarnya adalah sejumlah lembaga yang berinteraksi antara lembaga dan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang menempati posisi yang ditentukan bersama dan tanggung jawab yang khusus. Negara bangsa modern adalah sejarah berbagai kelompok, identitas bersama, dan budaya dengan monopoli tentang penggunaan kekuatan secara sah terkait dengan pengakuan wilayah tertentu dan ditetapkan sebagai negara yang berdaulat oleh negara-negara lainnya. Negara tidak selalu menjadi institusi politik utama, juga tidak jelas bahwa ia akan terus menduduki peran sentral. Menurut Max Weber, berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang mengklaim monopoli penggunaan sah kekuatan fisik dalam wilayah tertentu. Negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat ini berada di dalam perbatasannya. Ada dua jenis kekuatan negara, yaitu deposit dan infrastruktur. Negara tidak harus menggunakan kekerasan, juga tidak monopoli, berarti bahwa hanya negara yang dapat menggunakan kekuatan, namun hanya negara yang memutuskan kapan kekuatan itu digunakan. Bagi Weber, jika negara ada yang dikuasai, harus mematuhi otoritas yang diklaim oleh kekuatan yang ada. Tilly mengidentifikasi dua peraturan yang menyatakan munculnya, yang pertama padat modal dan yang kedua intensif koersif. Ralph Miliband membagi negara menjadi 7 kategori, yaitu yang pertama pemerintahan, yang kedua administrasi, yang ketiga militer dan polisi, yang keempat kehakiman, yang kelima pengadilan, yang keenam subsentral, dan yang ketujuh badan legislatif atau parlemen. Yang berikut kita lihat tentang nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri adalah perspektif atau gaya berpikir atau citra dunia. Tidak semua ekspresi nasionalis harus mengarah pada pemisahan, karena berbeda secara budaya. Mungkin kelompok lain lebih mempertahankan rasa identitas nasionalisnya dan dalam negara multinasional. Negara adalah ciptaan hukum, sementara keterikatan pada bangsa adalah emosional. Yang berikut kita lihat tentang modernisasi. Modernisasi telah menjadi populer sejak tahun 1980-an, dan para sarjana pada saat itu dalam kelompok yang sama percaya bahwa bangsa adalah hasil dari sosial dan ekonomi tertentu, proses nomik yang termasuk yang pertama kapitalisme, industrialisasi, dan kebangkitan negara birokrasi. Adapun 3 model dasar dari negara modern, yaitu yang pertama demokrasi. Kita tahu bahwa demokrasi itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi liberalisme. Yang kedua totalitarisme dan otoriterisme. Yang berikut kita lihat tentang bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara yang tidak demokrasi seperti totalitarisme dan otoritarisme.
yang ditandai dengan tidak adanya kebebasan sipil dan perlindungan dari kekerasan negara tersebut. Totalitarisme itu sendiri berbeda dengan demokrasi. Negara totaliter tidak mengizinkan partisipasi dan ekspresi politik yang sangat terbatas. Perbedaan antara totalitarisme dan bentuk pemerintahan non-demokratis adalah tidak sepenuhnya objek, tetapi tunduk kepada keprihatinan dan propaganda politik. Negara otoriter lebih pragmatis dan pluralistik dalam ideologinya. Alfred dan Friedland mengakui ada 3 model dasar kekuatan hubungan negara sosial, termasuk pandangan pluralis elit atau manajerial dan kelas sosial. Ada perspektif yang lebih baru seperti institusionalisme, pilihan rasional, dan postmodernisme. Fungsi inti negara adalah mempertahankan dominasi elit yang ada. Teori elit kontrol manajerial lebih penting daripada pemilihan properti yang sebagai kekuasaan adalah hasil dari memegang posisi otoritas di birokrasi yang mengendalikan sumber daya dan organisasi yang kompleks, mengelola setiap ruang kehidupan sosial. Adapun fungsi inti lainnya dari negara, yaitu untuk memelihara dan memproduksi hubungan kelas yang ada baik secara formal maupun informal. Negara tersebut sebagai bentuk oleh kekuatan institusi yang menengahi antara kepentingan kelompok yang bersaing dan negara otonom yang bertindak atas nama masyarakat itu sendiri. Negara memainkan peran penting dalam menjaga legitimasi tatanan sosial dan mensyaratkan bahwa negara tampak netral dalam memperjuangkan kelas. Negara bertindak untuk mempertahankan kapitalisme dan menolak instrumentalisme. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Selamat siang dan terima kasih.